Itu jangan, maaf ya Bapak Ibu, jangan berhenti baca selawat tadi tuh. Sallallahu ala Muhammad. Itu 1000 kali Bu, sehari semalam. 1000 kali sehari semalam. Kalau dibagi 5 kali sholat, setiap selesai sholat 200 kali. Selesai 1000, insya Allah kalau bisa kita sering baca selawat. Itu namanya selawat Jibril tuh. Nggak pakai Sayyidina, karena Jibril bacanya kayak begitu. Sallallahu ala Muhammad, begitu. 1000 kali, insya Allah rezeki kita digampangkan, berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Enak Bu, orang kalau sering berselawat enak. Suami nyenengin istri dengan berselawat, istri nyenengin suami dengan berselawat, nikmat. Yuk semuanya kita berselawat dulu supaya segar suasananya. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wasahbihi wasallim. Amma ba'du. Amma ba'du, segenap para guru, para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua orang-orang yang kita cinta. Ayo kita minta bersama kepada Allah. Beliau yang kita cintai kalau masih ada, mudah-mudahan Allah kasih sehat, panjang umur, dan Allah tambahkan sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau yang sudah wafat, kita munajat bersama malam ini kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya saat ini sedang dibahagiakan di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah Akhil Habib Ustadz Iwan Setiawan, yang menjadi pelantara Al-Fakir bisa silaturahim di tempat ini Ustadz Amsarullah Akhil Habib. Kemudian juga guru-guru kita banyak, Ustadz Muhammad Amsari, Ustadz Indah Sudrajat, Ustadz Taufik, Ustadz Ismail, Ustadz Herman, Ustadz Hamid, Baba Ajom, Ustadz Sukardi, Ustadz Mamad, dan segitu aja catatannya. Para asatid yang lain, para ustazah yang lain, tokoh agama, juga tokoh masyarakat, semuanya saya cintai. Seluruh jajaran pengurus masjid, seluruh panitia, dan semua jamaah yang bisa datang, yang bisa hadir di majlis maulid Masjid Nurul Hidayah Kampung Nagerang. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, dengan kita datang ke rumah Allah ini tidak akan keluar kita dari masjid ini kecuali semua mudah-mudahan dosa kita dimaafin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan datang kita ke tempat ini, mudah-mudahan apa yang kita minta, apa yang kita berdoa, semuanya dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selesai maulid, mudah-mudahan duit kita dibanyakin oleh Allah. Kencang amat yang ini Maya. Amin ya Rabbal. Saya pancing duit, kencang kalau duit mah. Kayak lagi perlu semua romanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikauli alhamdulillah. Pengurus masjid, panitia maulid itu mah hanya pelantara. Malam ini syukuran kepada Allah, kita bisa ketemu, kumpul di rumah Allah dalam rangka mengagungkan kelahiran Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semata-mata bukan karena sehat, bukan karena sempat, bukan karena tahu, melainkan malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan ini terus Allah sampaikan dan berikan kepada kita sampai kita menutup mata menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.
Ibu, Bapak jamaah yang dirahmati Allah, saya orang Depok. Di Depok itu masih ketat walaupun nggak terlalu banyak. Sini mah Bogor ya? Sini jatuhnya Bogor. Alhamdulillah, saya beberapa ngisi acara di daerah Bogor, sudah banyak acara. Mudah-mudahan suasana COVID ini, corona segera berlalu, amin ya. Corona segera hilang dengan banyaknya maulid, amin. Amin. Ya Rabbal. Itu corona udah berapa lama? Lebih setahun mah, hampir 2 tahun, 3 tahun kayaknya mah ya. Betul kagak? Corona kelamaan dari 2019. Betul? Waktu itu namanya Pak Jabat 2019, corona namanya COVID-19. Sampai sekarang tahun 2021. Kalau di Depok namanya udah diganti karena tahunnya udah berbeda. Kalau sekarang COVID-21. Udah bukan COVID-19 lagi, COVID-21 kali di Depok. Udah kayak bioskop. Masya Allah. Dengan begitu musim corona, banyak orang yang wafat, betul tidak? Banyak orang yang sakit, betul? Tapi syukuran kepada Allah, segitu banyaknya orang yang sakit, segitu banyaknya orang yang wafat, alhamdulillah. Sampai hari ini Allah terus memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Alhamdulillah. Banyak yang meninggal nggak kemarin? Kira-kira pada susah nggak orang tuh? Ada yang lagi enak banget ketika banyak orang mati. Kira-kira menurut ibu, lagi kalau lagi lempengan musim mati yang paling seneng siapa hatinya? Kalau kata saya mah Amil Romanya mah ya. Kata saya mah Amil Romanya. Tadi saya lihat Ustadz Iwan ganti motor sih, saya lihat ini tuh. Mungkin gara-gara musim mati kali kemarin ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, luar biasa itu corona. Sampai orang Bapak Ibu yang rahmati Allah, ada yang matinya bukan gara-gara kena virus corona, bukan. Ada yang matinya bukan karena kemasukan virus corona, karena keseringan pakai masker. Itu Pak Bu, masker dia pakai kagak pernah dicuci. Dari mulai warna putih sampai coklat. Akhirnya maskernya yang kena virus. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan awal-awal corona Bapak Ibu yang rahmati Allah 2019, ada orang yang kebangetan takut sama corona ya, Masya Allah. Sekali pakai masker kagak tanggung-tanggung, 5 lapis. Sehingga dia mati juga, kagak bisa napas. Guru-guru mohon maaf, telisik punya telisik ini kenapa corona kelamaan sampai yang kedua tahun masuk 3 tahun. Ya Rabb, subhanallah, ternyata banyak orang takut sama virusnya, tapi sama Allahnya dia malah nggak takut. Mana Ustaz buktinya? Saya suka melihat ada orang pakai maskernya sangat rapat, mulut atasnya ditutup rapat, mulut bawahnya kebuka, ya umbar auratnya. Itu coba berarti sama coronanya takut, sama Allahnya tidak, betul nggak? Betul tidak? Emang siapa yang halalin buka aurat boleh? Nggak ada agama Islam, betul tidak? Rapat mulut atas, rapat mulut bawah kebuka. Corona kagak masuk, kolorna nyeplos. Masya Allah. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini udah mulai banyak maulid, tahun sekarang sudah sangat berbeda. Mudah-mudahan dengan banyak maulid di mana-mana, segera nih penyakit corona diangkat cepat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya Rabbal. Kita datang, kita terhimpun di majlis maulid ini. Yang pertama, syukran kepada Allah, terima kasih kepada Allah karena Allah munculkan ke alam dunia hamba Allah, makhluk yang paling agung, yang keagungannya mengalahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya
alaika salawat alaika ya Nabi alaika ya Allah. Dengan kami banyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segera takdirkan kami dan keluarga ya Allah untuk bisa ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa haji dan umrah ya Rabbal Alamin. Salawatullah alaika. Amin. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat, mudah-mudahan dengan kita banyak menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segera Allah takdirkan kita dan keluarga untuk bisa ziarah ke makam junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa berhaji, amin, bisa umrah, amin, bisa ziarah ke makam junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya Rabbal. Ayo yang semangat, saya tanya orang sini, mau pergi haji apa enggak? Mau pergi umroh enggak? Duitnya punya? Oh, lompangan duitnya ada? Enggak Pak Ustaz. Bapak Ibu mohon maaf, pernah enggak ada orang kaya sampai mati enggak pernah ke Mekah? Ada enggak begitu? Ada enggak orang sederhana tapi sebelum meninggal dia udah pernah ke Mekah? Ada enggak? Orang bisa sampai ke Mekah itu bukan karena dia banyak duitnya, karena dia diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semangat dulu, niat yang kencang. Kalau udah pasang niat, pasang semangat. Kalau udah niat, udah semangat, sangat mungkin Allah undang dia. Kalau Allah sudah undang dia, pasti jalannya dikasih mudah oleh Allah Subhanahu. Maaf, ini masjid dekat dari rumahnya, tapi setiap 5 waktu dia nggak pernah niat berjamaah. Lempengan sholat berjamaah pasti orang itu nggak ada. Betul nggak? Betul tidak? Padahal dekat dari rumahnya, karena nggak niat berjamaah nggak ada. Pengajian rutin, tahu sehat sempet, tahu sehat sempet, deket. Tapi kalau kagak niat nggak bakal nyampe, betul? Tapi walaupun jauh, kalau udah niat nyampe nggak? Apakah kalau lagi lempengan ngaji itu yang pengaji, orang yang ngaji itu orang yang dekat semua? Enggak, kadang-kadang yang jauh, kadang-kadang malah yang dekat kagak nyampe. Betul nggak tuh? Betul kagak Bu? Ya Allah, kalau maulid mah rame Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau maulid rame, Isra-Mi'raj rame. Yang sedih, mohon maaf guru-guru, itu yang sedih sebenarnya pengajian rutin. Padahal mohon maaf, kalau mau nyari ilmu supaya dapat bukan seperti ini. Ini mah ibarat hujan gede tapi sebentar. Kalau pengen sehat di tumbuhan, hujannya sering. Artinya apa? Kalau kita pengen dapat ilmu, ngajinya sama guru-guru kita di kampung tuh, demi pasal diajarkan sehingga kita bisa paham, baru dapat. Kalau yang kayak gini, yang penting mah semarak. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semangat ngaji, insya Ustazah itu ngaji jam 9 Ustazah itu ngaji jam 9, dipanggilin jamaah dari jam 7, benar gak? Dipanggilin pakai salawatan dari jam 7, 2 jam. Begitu jam 9 lempengan ngaji, dia juga. Betul kagak? Sampai pada berbusa itu yang salawatan, mulutnya setelah buku salawatan apa pada lecek. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setengah jam tuh, udah setengah 8. Gantian sini. Cuman temennya mungkin selawatannya gara-gara banyak pikiran rupanya kali ya. Duit kagak punya, pikiran banyak. Itu selawatannya depannya bener, ujungnya ngaco. Muhammadun Nabiuna Muhammadun Syafi'una. Karena dia melangkah begini, dia Ibak peye. Kata temen, lu bingung ya? Ini gantian.
puyeng segala baca selawat. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, karena ini kewajiban. Yang aneh bu, ada tetangga dibacain selawat 1,5 jam bukan berangkat ngaji malah keberisikan. Akhirnya dia balas pakai selawatan juga di rumahnya. Ibu-ibu, saya kagak ngaji karena ini lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 4 kali. Ibu-ibu, subhanallah, kita kumpul seperti ini, kita sering ngaji, kita sering silaturahim, tidak akan keluar dari majlis tersebut kecuali dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Cuma mohon maaf, bukan sok ngajari. Kalau udah ngumpul, resiko mulut nggak bisa diem tinggi. Beneran ini nggak bohong. Penyakit kita apa sih? Sering komentar, kepo, betul nggak? Ada temannya datang, kalau mulut nggak bisa jaga nih dalam pengajian, temannya datang langsung ngomong begini, pok, masya Allah, pok, itu orang yang baru datang nggak ada pantas. Emang bajunya sama kudungannya kagak nyambung pisan, pok. Segala ngomongin kudungan orang. Lihat itu pak, ya, pak, bajunya sama kudungannya dari dulu begitu beda pak, nggak nyambung pisan. Nah kalau ibu ada yang ngomongin begitu, diomongin baju sama kudungan nggak nyambung, ibu kudu bilang terima kasih ya po. Kenapa Pak Ustaz? Sebab yang saya tahu, kalau baju sama kudungan udah nyambung, bukan orang, itu pocong, itu mah pocong. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau baju sama kudungan udah nyambung itu pocong, ikut ngaji itu dosa di majlis. Bisa, mohon maaf, begitu keluar dari majlis belum nyampe rumah bikin dosa, bisa Ustaz? Bisa, gara-gara mulut tuh. Temu tetangga di jalanan, dari mana Pok? Maulid di mana? Nurul Hidayah. Oh, saya juga pulang maulid. Kok kita kan ketemu di sana? Emang Pok duduknya dekat siapa? Di belakang. Iya, dekat siapa? Dekat Pak Mumun. Saya mah kagak rasa pisan Pok sama dia. Emang kenapa lu kagak rasa sama dia? Habis keteknya bau banget. Oh, nah dia segala mikirin ketek orang. Makanya kalau udah mulai gerak, tolong keteknya dijaga. Ngapa? Jangan nipas-nipas mulu, kesian tetangganya lagi ngap-ngapan. Usahain kalau kita merasa keteknya kagak beres, kalau berdoa ngaji pakai Rexona. Insya. Jadi kalau kita nipas-nipas, ini tetangganya lagi menikmati keindahan suasana dan udara. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau ibu kena penyakit asam urat, saya kasih tahu obatnya yang mujarab. Ibu bapak kena penyakit asam urat, obatnya yang paling mujarab ternyata Rexona. Yang bener kalau ngomong Pak Ustadz, saya yakin. Jangankan kalau udah pakai Rexona nih, kalau udah pakai Rexona, jangankan asam urat Bapak Ibu, asam ketek waras. Boro-boro asam urat. Ustaz, kalau dibore-borein pakai Rexona itu asam urat waras, ya kagak. Salah. Kita terhimpun, kita ada di rumah Allah ini dalam rangka mengungkapkan gembira atas Allah lahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semangat Bapak Ibu yang rahmati Allah, bukan hanya berselawat, mudah-mudahan segera Allah takdirkan kita bisa ziarah ke makam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Orang bisa ke Mekah haji umrah itu faktornya 3. Dengerin dari yatim. 1, faktor nasab. Bapaknya sama ibunya jual tanah sekeluarga dibawa karena nasabnya kuat, anak orang kaya.
Ada nggak yang begitu orang tuh? Ada. Yang kedua, ada faktor nisab. Hitungannya sampai haji itu kira-kira sekitar 35 juta. Dia tabung sedikit-sedikit tuh, semangat tuh. Akhirnya sampai duitnya buat berangkat haji. Itu namanya faktor nisab, hitungannya cukup. Ada yang ketiga, faktor nasib. Ini kalau udah nasib, walaupun kelihatan mata kita nih orang nggak punya duit, kalau nasibnya berangkat ke Mekah, bisa berangkat orang. Betul tidak? Betul tidak? Kan ada kita lihat dia nggak punya duit menurut mata kita, tapi alhamdulillah dia pernah ke Mekah. Ada nggak yang begitu? Ceritanya begini bapak ibu, nenek-nenek pengen banget ke Mekah nih, nenek nggak punya duit pisan bu, tapi pengen ke Mekah terus-terusan nggak berhenti-berhenti nenek-nenek. Setiap lihat gambar Ka'bah nangis, setiap lihat gambar Masjid Nabawi Madinah nangis, setiap pikirannya ingat makam Rasulullah nangis, pengen banget ke Mekah. Suatu hari, bu, halo, suatu hari tetangganya banyak yang ke Mekah nih bu. Ini nasib nih cakepnya bagus banget. Suatu hari tetangganya banyak yang ke Mekah. Ini nenek-nenek pengen banget ke Mekah, nangis lama, dia nangis sampai setengah hilang kesadaran karena hatinya pengen ke Mekah. Karena kelamaan nangis, ini nenek-nenek diri dari duduknya bapak ibu, diri dari duduknya, lalu dia keluar rumah nggak sadar karena pikirannya ke Mekah Madinah, sehingga dia jalan terus nggak sadar diri, jalan terus nenek-nenek karena pikirannya ke Mekah terus sampai ke jalan raya, sampai ke tengah jalan raya. Di tengah jalan raya tuh nenek-nenek ditabrak mobil, jebret, muter di jalanan, jatuh. Yang nabrak kebetulan naik mobil Fajar Sport, turun. Dia ngomong begini, nek maafin saya hilang, saya ngantuk, saya tanggung jawab, tolong jangan lapor ke polisi. Nenek saya bawa ke rumah sakit sekarang, saya obatin sampai sembuh. Ini nenek-nenek bu, saking mikirin Mekah Madinah, ditabrak mobil kagak berasa. Coba itu, udah persis banget sama kita. Waktu lagi banyak banget urusan, duit kagak punya, mertua ngajak ngobrol kagak kedengeran. Ini pak yang nabrak Bu Haji, Bu Haji jangan lapor ke polisi ya Bu Haji ya, saya tanggung jawab, saya obatin sampai waras. Nenek-nenek disebut Bu Haji kaget, cuma dia ngomong begini, maaf ya pak, saya belum haji, kaget ini bos yang nabrak. Oh begitu, saya bawa ke rumah sakitnya, saya obatin, saya tanggung jawab sampai selesai pengobatannya. Ntar kalau udah sembuh saya pinjam KTP, saya daftarin haji, saya lunasin. Masya Allah, itu namanya nasib. Itu nenek-nenek bisa berangkat haji berkah ketabrak mobil. Nah kalau ada orang sini yang udah pengen banget ke Mekah, coba dah seringin main di jalanan, coba agak ketengahan dikit. Ntar kalau ditabrak berangkat haji Ustaz, tergantung yang nabrak. Kalau yang nabrak mobil angkot, puskesmas kayaknya mah. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, masa kita tidak pengen ke sana sementara kita nyebut kiblat tiap hari, betul kan? Berapa kali kita nyebut kiblat? Minimal 5 kali dalam setiap sholat. Belum qobliyah ba'diyah, belum sholat yang lain. Sering kita sebut kiblat. Mudah-mudahan kita sampai ke sana ya, amin. Berkah kita memperingati dan berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Yang kencang sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Ibu, ketika saya waktu di Jawa Timur, saya diajarkan Rifai sampaikan kepada umat jamaah, kalau ingin rezekinya enggak telat, enggak macet, duitnya enggak putus-putus, kata guru saya itu. Ya ingat,
duitnya nggak putus-putus, karena duit putus emang udah kagak laku. Itu jangan, maaf ya Bapak Ibu, jangan berhenti baca selawat tadi tuh, sallallahu ala Muhammad, itu 1000 kali Bu, sehari semalam, 1000 kali sehari semalam. Kalau dibagi 5 kali sholat, setiap selesai sholat 200 kali, selesai 1000. Insya Allah kalau bisa kita sering baca selawat, itu namanya selawat Jibril tuh, nggak pakai Sayyidina, karena Jibril bacanya kayak begitu, sallallahu ala Muhammad, begitu 1000 kali. Insya Allah rezeki kita digampangkan, berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Enak Bu, orang kalau sering berselawat enak. Suami nyenangin istri dengan berselawat, istri nyenangin suami dengan berselawat, nikmat. Suatu hari seorang istri nyuci pakaian di apa namanya, di mesin cuci, nyuci pakaian di mesin cuci. Tahu-tahu mesin cucinya macet, di servis kagak punya duit. Akhirnya dia panggil suaminya, papa, iya ada apa mama? Tapi tolong ya kalau bisa mah, kalau di rumah kita baginya papa mama, tolong periksa dapur dulu kali ya. Kita liatin dangdang dulu, pada bocor apa kagak, kompor gasnya sering habis apa enggak, kalau panci pada penyok, romanya mah papa mama nggak nyambung kan mah ya. Ayah, ini mesin rusak, cucian masih banyak, bagaimana? Suami tampil buat nyenangin istrinya. Dia servis nggak punya duit, dia ambil obeng, dia ambil apa namanya tang, dia benerin, dia buka tuh mesin cuci, pada cemong mukanya. Begitu dia buka, nggak bisa benerin, kan berantakan, capek puyang dia tuh gininya, lakinya. Istrinya tampil tuh nyenangin suami yang lagi kecapean, yang mukanya lagi kena pada cemong, naoli. Dia bacain, dia senandung berselawat. Dia kirangin suaminya lagi kecapean di kamar mandi. Kebenaran suaminya namanya Kang Komar. Dia selawatin, Komarun kekasih hati, Komarun, masya Allah. Itu suaminya sambil pegangin obeng, liatin muka laki bidinya, senyum-senyum. Dibalas dengan bersalawat juga tuh. Kebetulan nama bininya Wajami. Dia senandung selawat juga dari kamar mandi. Wajami, tekanan batin. Gak pernah bagi duit. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ngasih nama yang benar ya Bu ya kepada anak, jangan kayak orang dulu mah bagus ngasih nama. Betul nggak? Orang dulu kalau ngasih nama minta doa sama gurunya, minimal nanya sama orang tuanya. Orang sekarang pakai handphone, nanya ke Google. Betul? Subhanallah. Kadang-kadang, mohon maaf Ibu, kalau orang Sunda Bu, kalau orang Sunda namanya bener sebagus apapun, ujungnya mah awalnya mah tetep bocah panggilannya. Asep, Ucep. Betul nggak? Hengki, Ungki. Betul? Rudi, Endi. Tuti, Tut. Semua panggilannya. Jadi Bu, ini orang resep banget sama bola. Ada pemain idaman dia, nama dia dari Itali, namanya si Totti. Wah, begitu anaknya lahir disamain namanya pemain bola, Totti. Jelek banget panggilannya. Nama Totti, panggilannya Entot. Jadi jelek kalau begitu. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dunia berselawat, insya Allah berkah keluarga dan rumah tangga kita serta daerah kita. Amin ya Rabbal. Terdapat dalam kitab An-Nur karya ulama besar Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Al-Jabidi. Di dalam kitab tersebut terdapat dialog Nabi Daud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Daud tanya ke Allah, wahai Allah, wahai Rabb, nikmatmu yang paling kecil
yang diberikan kepada kami yang hidup itu apa? Bu, lihat Bapak Ibu dengerin maka apa namanya dialog ini kepada Allah. Nabi Daud nanya ke Allah, ya Rob, nikmatmu yang paling kecil yang telah engkau berikan kepada kami sebagai manusia itu apa? Di dalam kitab tersebut Allah jawab kepada Nabi Daud, nikmatku yang paling kecil adalah napas. Subhanallah, bayangin napas yang begitu pentingnya di hadapan Allah kecil. Heran Nabi Daud, ya Rob, napas bagi kami sangat penting karena kalaupun jasad lengkap napas enggak ada mati, tapi mulut engkau sangat kecil ya Rob. Lalu anugerahmu yang paling besar itu apa? Kata Nabi Daud kepada Allah. Allah jawab dalam kitab tersebut, nikmatku yang paling besar adalah nanti akan aku munculkan dan aku keluarkan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi, dan Allah sudah lahirkan itu 1014 tahun yang lalu, dan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ayo, tidak ada umat yang lebih mulia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling terakhir, umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling sedikit ibadahnya. Tapi umat ini besok dipersilakan oleh Allah masuk surganya Allah sebelum umat Nabi yang lain. Bapak Ibu rahmatullah. Alhamdulillah. Karena itu mulai saat ini sampai seterusnya sampai meninggal, kita nggak patut, nggak parut lagi, dan tidak patut kita hidupnya ngeluh, nggak patut, nggak pantas. Kudu banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu. Kita umat Islam, umat tauhid. Umat tauhid ini umat yang bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman. Mudah-mudahan nanti kita meninggalnya dalam iman. Amin. Husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha. Ya Allah bi khus. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil. Ya Allah biha. Ya Allah bihusnil. Bapak Ibu, terus kalau kita udah beriman kudu ngapain Pak Ustaz? Nabi ngomong begini, al iman uryan, iman telanjang, walibasu takwa, pakaiannya takwa, wasamratuhu al haya, buahnya malu. Orang beriman kudu banyak malu, biarlah kepada manusia, minimal yang penting malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah udah kasih kita jadi manusia beriman, semua anggota tubuh kita lengkap. Jadi manusia beriman kudu banyak kudu banyak malu, kudu banyak. Ingat nggak, kita udah sering diingetin sama Nisa Sabian. Dia udah ingetin kita sering dulu pakai lagu supaya hidup kita banyak malu. Ingat nggak? Nisa Sabian ngajarin kita supaya banyak malu pakai lagu. Kalau nggak salah lagunya kayak begini nih yang saya ingat. Ya kudu malu, kudu malu, kudu malu, kudu malu. Oh kudu malu. Ini pada tawa ngapa ya? Salah ya? Yang bener apa? Jamalu mah yang dulu udah ganti, belum tahu ya diganti ya. Kudu malu. Bu, 3 tahun lalu saya perintahkan masjid yang saya sering acara di situ minta ngundang Nisa Sabian. Waktu itu lagi tenar waktu ya. Apa yang terjadi Bu? Masya Allah. Lihat manajemennya buat acara maulid. Manajemennya ngomong siap, kita mendatangkan Nisa Sabian dengan personilnya. Cuman mohon maaf, kita pakai panitia, kita pakai manajemen, Bapak. Kita minta anggaran sebanyak 130 juta. Masya Allah. Ini orang kalau milik bagus gampang ya jadi duit ya. Buat satu acara 130 juta. Akhirnya kata teman-teman panitia, ya siap. Kita datangkan Nisa Sabian. Cuman abis maulid masjid kita jual, begitu. Bu, Bapak, orang kalau miliknya bagus nyari duit kagak kudu capek. Nisa Sabian kan tahu kan? Nyari duitnya nggak kudu capek, miliknya bagus dia mah. 2 huruf sama dia mahal. Bisa jutaan.
Gak begitu doang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengar, kita tahu Roma Irama, semuanya tahu ya. Betul nggak? Bang Haji Roma Irama kalau nyari duit gampang. Apa yang terjadi dalam kehidupannya jadi lagu, jadi duit. Suatu hari Mpok Rika Rahi minta duit ke Bang Haji Roma. Minta duitnya 1 juta. Beliau nggak punya duit 1 juta, cuma punya duitnya 700. Itu ngasih duit ke bini jadi lagu. 700, 700. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tegang-tegang amat ini ngaji ya. Lagi pada ini ustaz yang kita undang siapa sih sebenarnya begitu ya? Kayaknya bahasanya orang sini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bang Haji Rahmat ceritanya ke kebun, Bu. Ada orang nyolong pisang domelin. Ada orang nebangin pisang orang domelin. Tapi ngomelnya pakai lagu, jadi duit. Apa kata Bang Haji Rahmat? Banyak orang berkata mencari duit susah, yang haram aja udah susah, apalagi yang halal. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang karena itu punya orang. Jangan ditebang, jangan ditebang karena itu pisang orang. Begitu. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa bersyukur kita umat menjadi manusia, kita umat tauhid, kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, kalau jadi orang beriman jangan gampang pusing. Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kasih kita 3 minimal: sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Sandang apaan sandang? Ada yang tahu sandang apaan? Ibu, sandang apaan, Bu? Ada yang diem, baik, mendingan diam dah, selamat begitu. Sandang itu pakaian, ya kan? Pangan, makanan. Papan, papan apa papan? Ada yang rumah, ada yang tempat tinggal. Yang benar tadi itu papan itu yang saya tahu kayu, bukan rumah. Kayu, papan ada dulu juga. Benar gak, Bang? Kayu buat bikin rumah, bukan rumah. Karena ada rumah nggak ada papannya pisahan sekarang. Betul nggak? Pakai besi aja karena baja ringan semuanya. Jadi papan buat bikin rumah. Saat sekarang kita hidup butuh papan buat bikin rumah. Nanti kalau kita udah mati tetap butuh papan. Buat apa? Buat ngalahin jasad kita supaya tidak langsung tertimbun tanah. Betul? Betul? Di atas bumi butuh papan, di dalam bumi butuh papan. Ntar kalau kita mati, Bu, kita dipaksa sama yang hidup bakalan tinggal di balik papan. Ntar kita tinggal di balik papan semuanya. Betul nggak? Betul nggak? Makanya mohon maaf, saya kalau ceramah walaupun dikasih berkat gede banget, tapi kalau ceramahnya di balik papan, saya gak mau. Dibunuh ramanya sama kita itu. Ceramah yang paling repot 1 di balik papan, ya, ingetin tuh. 2 di Palu. Ini pulang ceramah muka kagak jelas nih, habis. Ya, 3 di lubang buaya. Ini Palanglang. 4 di Kalideres. Ini pulangnya supir doang, pulang katanya Kanyut. 5 di Kebun Kosong. Ini kata orang, ini Ustaz ngapa ceramah dewe kanana ya? Juri kali dengerin. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, udah Allah kasih begitu banyak, maka orang beriman tidak pantas galau kecuali syukur sama Allah. Lihatin rumusnya. Kadang kita melihat dia nggak pernah sembahyang, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, sama orang tua nggak bagus hubungannya, sama keluarga galak, kadang-kadang duitnya banyak, penyakit nggak sehat terus. Betul nggak? Ada nggak begitu orang? Padahal nggak pernah ngaji nih, sembahyang juga enggak, pak puasa nggak pernah, tapi duitnya banyak, sehat terus, cerdas keluarganya. Ada yang begitu orang? Kadang ada tetangga kita ngajinya rajin, ibadahnya rajin, silaturahimnya rajin, duit kagak punya. Bener nggak? Penyakit encok lagi hilang-hilang. Jangan heran, dunia ini unik, bukan aneh, unik. Orang yang baik kadang-kadang semakin banyak ujiannya, orang yang jahat, orang yang kagak bener pisan kadang-kadang nggak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena dunia ini bukan tempat kita. Kita bakalan tinggal di dunia, betul? Bakalan mati nggak? Bakalan mati nggak? Hati-hati. Sekarang orang matinya tahu-tahu. Tahu-tahu mati, sering nggak begitu? Nggak pakai sakit lagi, sering nggak? Sering nggak sekarang begitu orang? Hati-hati. Yang ngomong, yang dengerin sama, udah hati-hati. Bukan masalah matinya. Ada pengadilan Allah setelah kita mati. Sering banget otomatis. Padahal tadi waktu kita belanja pagi-pagi warung, tetangga kita bu, kita lihat masih nyapu di latar. Waktu kita ke warung pagi-pagi, tetangga kita masih nyapu di latar. Subhanallah. Tahu-tahu malam dibutai mati. Mungkin nggak? Pagi-pagi nyapu, malam mati. Mungkin nggak? Pagi-pagi nyapu, malam mati. Pagi-pagi mati, malam nyapu. Cepat amat jadi pocong lu. Enggak betah Pak Ustaz di kuburan dikemplangin. Dan orang kalau waktunya mati nggak kudu pakai corona, nggak kudu virus corona, waktunya mati mati walaupun sebabnya kecil. Nenek-nenek emang udah waktunya mati kali ya bu, cuman gara-gara jatuh dari ayunan. Itu nenek-nenek rupanya waktunya mati kali ya, cuman gara-gara sebabnya jatuh dari ayunan mati. Mati jatuh dari ayunan, ngayunnya di tower. Tapi kalau belum waktunya mati pak, walaupun dia udah berusaha mati, kagak bakalan mati kalau belum waktunya. Ada orang berusaha mati dengan masalah banyak, dia berusaha bunuh diri, dikirain dengan bunuh diri masalah selesai, justru semakin bahaya di hadapan Allah. Ada nggak orang begitu bunuh diri? Ada nggak? Orang kan kalau bunuh diri gara-gara masalah banyak, betul nggak? Karena dia nggak ngaji, dia bunuh diri, masalah banyak, utang banyak, motor satu-satunya ditarik leasing, penting pada bocor, kamar mandi rusak, mini sesar, anak perawan cantengan, anak yang paling kecil berantem sama kucing, bingung stres dia, nggak punya duit pisan, stres. Akhirnya orang lagi pada kerja jam 12:30 siang sepi, dia bunuh diri, dia ke warung di tambang, dia ke sawit, ke kebun, dia nepon rambutan. Satu ujungnya tambang dikatain kokon rambutan, satu ujungnya lagi di bening leher dia. Dia lompat, begitu lompat, jubrak, kagak mati, tambangnya kepanjangan. Dia beli tambang 10 meter, nah itu cuma 4 meter. Akhirnya lehernya kagak kejiret, cuman kan dia kesleo, pincang, naik lagi kagak bisa, pulang pincang. Tetangga nanya, bang dari mana pincang? Mati kagak berhasil. Begitu. Saudara, udah jadi orang beriman pantutnya adalah banyak zikir, banyak kebaikan. Dunia bakal kita tinggal, bawa amal baik, ninggalin amal buruk, banyak istighfar, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang yang kami cintai Allah, yang kecil yang besar, sengaja tidak sengaja, terlihat ataupun tersembunyi. Maafkan semuanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah, ampuni ya Rabb, maafkan kami ya Rabb yang banyak salah dan hilaf kepada Engkau ya Allah ya Rabbal alamin. Minal khataya, bukan hanya kita munajat dosa kita diampuni, orang tua kita juga mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah, amin. Guru-guru kita dan semua orang-orang yang kita cintai dosanya diampuni oleh Allah, amin ya Rabbal. Tidak akan kita tinggalkan dunia ini mudah-mudahan kecuali dosa kita semuanya dimaafin dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Rabbal. Yang paling terakhir, tanyakan kepada guru-guru kita Bu, yang paling terakhir, kalau kita saat hidup anak kita di Surabaya nggak bakalan kelihatan kecuali kita video call, betul kagak? Di sekarang kita hidup, anak kita di mana-mana nggak bakalan kelihatan kecuali kita video call. Tapi besok kalau kita udah meninggal, Bapak Ibu yang rahmati Allah, saat kita di alam barzah, itu keluarga kita kelihatan, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Sekarang kita dibatasi dengan jarak mata, pandangan mata terbatas. Tapi besok saat kita mati, saat kita di alam kubur, kita bakal menyaksikan
kayak pada kayak gimana itu keluarga kita. Betapa beruntung besok saat kita meninggal, saat kita wafat, anak-anak kita pada sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada rangkulan sama saudara, pada ngobrol sama keluarga, sama saudara, saling bahu-bahu, saling bantu membantu. Yang susah dirangkul bareng-bareng supaya selesai susahnya. Ya Allah, kita di alam kubur nikmat, betul. Maka tidak ada yang indah saat kita wafat besok kecuali anak-anak kita soleh-solehah. Mudah-mudahan dengan kita banyak ngaji, Allah pun jadikan anak-anak kita soleh-solehah semuanya. Amin. Amin. Ya Rabbal. Saya tanya yang semangat mau punya anak soleh? Mau punya anak soleh enggak? Kalau ibu bapak pengen punya anak soleh, anak perawan ibu nikahin sama si soleh. Ntar tuh bocah semuanya anak soleh. Cuman mau naga bu, rumus paling terakhir nih, rumus. Ada 2 rumus. Kita pengen punya anak soleh, pengen punya anak bener, lalu kitanya nggak berusaha bener, itu kayak mustahil. Walaupun mungkin terjadi. Perhatiin fakta, perhatikan fakta. Biasanya kalau ini anaknya tentara, karena biasanya bapaknya juga tentara, kakeknya tentara, betul nggak? Betul nggak begitu? Kalau ada orang jadi kiai, perhatiin. Ustadz Abdul Somad, luar biasa di atasnya. Saya punya teman Ustadz Mahyarudin di Sadeng, ngapal Quran 3 bulan selesai. Ternyata ibunya hafiz Quran dan setiap hari bisa khatam Quran. Nggak sembarangan. Artinya apa? Orang tuh nggak semerta-merta langsung jadi. Walaupun kadang-kadang bapaknya pecundang, anaknya jadi kiai, ada, cuman jarang. Rata-rata kalau bapaknya kiai, walaupun anaknya bandel, ntar ujung-ujungnya ke kiai. Artinya apa? Kalau kita pengen punya anak bagus, soleh-solehah, kitanya juga berusaha untuk jadi bagus. Insya nggak kudu jadi kiai, berusaha bagus di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena watak anak nurun dari bapak dan ibunya. Lihatin fakta, tabiat, watak, karakter anak, dia biasanya kalau nggak nurun dari bapaknya, nurun dari ibunya. Betul nggak tuh? Betul nggak tuh? Perhatiin dah. Mohon maaf ya bu, mohon maaf kalau bapaknya pelit, anaknya juga kadang-kadang sering pelit loh bu. Betul nggak? Faktanya begitu, benar nggak? Makanya besok kalau ada orang melancong ke rumah ibu, ya, ada anak melancong, anak muda ke rumah ibu melancong, ibu tanya, jangan dibiarinin, tanya, Tom, namanya siapa, anak siapa? Kalau dia bilang begini, nama saya si pelit bu, bapak saya koret, ibu saya bahil namanya bu, jangan diambil mantuk itu mentar koret semuanya itu. Yang kedua, biasanya muka anak kita biasanya nurun dari bapak dan ibu. Kalau nggak mirip bapak, mirip ibu, betul nggak? Perhatiin dah. Anak paras mukanya, raut mukanya, biasa kalau nggak mirip bapak, mirip ibu, betul nggak? Bener nggak begitu? Banyaknya begitu. Biasanya paras muka nih nurun dari bapak. Kalau nggak nih bocah mirip bapaknya, mirip ibunya. Nggak mungkin dia nggak mirip bapaknya, nggak mirip ibunya, malah mirip RW. Ngeri. Pernah ngendong kali dia, gitu jadinya tuh, sujud jadinya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Nah ini bu, terutama adik-adik yang perawan, yang perjaka, kalau kita mau kawin, kalau kita mau nikah, tolong ngacak dulu. Maksud saya ini, ngacak dulu, kita ngacak dulu. Kalau muka kita ganteng, muka kita cantik, nih bebas nih milih jodoh nih. Kalau muka kita ganteng, boleh nikah sama yang cantik. Ntar kalau kita ganteng, suaminya ganteng, istrinya cantik, ntar anaknya cakep-cakep. Betul nggak? Nah boleh juga ganteng kawinin sama yang jelek, boleh. Kalau lakinya ganteng, bininya jelek, ntar tuh anaknya sedang. Tapi kalau udah ngacak, begitu ngacak nih, Masya Allah, ini mukaku begini amat ya, kayaknya kulit pantat lari ke depan ini misalnya ya. Itu kalau lihat muka jelek, jangan nekat kawin sama yang jelek. Paham nih anak muda terutama, kalau kita atau lakinya jelek, jangan kawin sama yang jelek, jangan.
Kalau lakinya jelek, bininya jelek, anaknya parah. Mak bapaknya jelek, maknya jelek, masya Allah itu anak ada warnanya atau acan, bokeh semua mukanya. Bapaknya hitam, emaknya hitam, anak 5 biji kagak kelihatan. Lu kepada kemana? Orang depan dia bolak-balik, hitam pisan. Bapaknya pendek, ibunya pendek, anaknya 5 biji kayak baterai. Anak gua mana ya? Lu anak apa? Tuyul loh, begitu jadinya. Bapak Ibu dan rahmati Allah. Kalau ini nggak bisa mesen, Bu, muka kita nggak bisa mesen, betul? Urusannya Allah. Tapi biarlah muka kondisinya kayak gini manapun, yang penting anak-anak kita akhlaknya pada bagus ya, insya. Pada nurut sama orang tua ya, insya. Banyakin doa buat anak supaya soleh. Rabbi habli minas, Rabbi habli minas, Rabbi habli minas. Amin ya robbal. Orang dulu mah soleh banget, walaupun ngajinya sedikit, tapi pada bener sama orang tua. Kalau ibunya marah, anaknya pada takut. Coba ibu kita dulu kalau marah, ngomong begini doang nih. Nah, maghrib, kamu jangan pada bercanda mulu. Ayo ke musola, ayo ke masjid, sudah ngaji, bayang. Ntar kalau udah ngaji, ibu bilangin bapak nih, bocah dulu ditakut-takutin bapak, takut kagak? Padahal bapaknya masih di Jakarta. Takut gak digituin kita? Bocah sekarang udah takut gak? Coba bocah sekarang maghrib ibu ngomong kayak gitu. Nah, maghrib canda mulu, orang ke masjid sana, bayang ngaji. Ntar kalau nggak ngaji, ibu bilang bapak nih, dijawab sama bocah. Bapak nyusul kemari. Orang dia akrabnya mau bapaknya, dia malah emaknya kalau udah ngomong. Bapak kita dulu, Bu, bapak kita dulu kalau ngomel kagak pakai suara, kita paham. Kita juga sama masih kecil pada bercanda, bener nggak? Kita masih kecil bercanda sama saudara. Bapak kita kesel, bapak kita melotot, paham nggak maksudnya? Paham orang dulu mah. Bapaknya melotot, diam berhenti kita, betul? Coba dipraktekin orang sekarang. Begitu bocah lagi pada bercanda, bapaknya melotot, anak jawab, ngapa? Baru kenal. Masya Allah. Orang pintar mah udah banyak banget, Bu, sekarang mah, bener ya? Ibu lihat di TV orang pintar udah banyak banget, yang jarang orang bener gak? Jangan punya anak pintar semua, ngeri. Mohon maaf, resiko kalau punya anak pintar, Bu. Ibu punya anak 5, pintar semua. Nih, ibu punya anak 5, pintar semua. Orang pintar otaknya jalan. Perhatiin. Ibu kalau punya anak 5, pintar semua, ibu capek. Begitu mau Idul Fitri, kagak pada datang. Ntar habis lebaran baru pada datang. Tuh orang-orang pintar, anaknya pilih, anak mantu pintar semua. Makan beramai-ramai. Itu ibunya masak dari kemarin. Begitu udah makan, berantakan, pamit. Pada nemuin mertuanya katanya. Akhirnya ibunya capek banget, betul nggak? Malam masak, itu udah pada berantakan. Anaknya katanya pamit, ada yang mau jauh, berantakan, ditinggalin berantakan. Tuh kalau punya anak pintar mah. Makanya kalau punya anak jangan pintar semua. Kalau punya anak 5, pintar boleh. Cuman yang 4 pintar, 1 mah udah yang goblok. Ntar kira-kira yang bebenah siapa? Yang pintar apa yang bodoh? Tuh ternyata yang bodoh mah ada manfaatnya, bebenah. Subhanallah wa ta'ala. Ya Allah, kalau pintar semua ngeri, kalau benar ini ya enggak. Makanya doain anak-anak kita pada benar, soleh solehah ya, amin. Dengan berkah maulid, mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita, keluarga anak-anak kita, semuanya Allah berkahi rezekinya, sehat jasmani rohani, amin ya rabbal alamin. Saat wafat kita semuanya dalam husnul khotimah. Demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf ya, Bu, ibu nanya ini ustadz dari mana gitu, biar kenalan dulu. Bu, saya ini sebenarnya emang orang Depok, tinggalnya di Depok, aslinya mah orang Kabupaten Al Busro, jadi kita tetanggaan. Yang kedua, saya, Bu, satu kamar sama Ustadz Iwan Setiawan waktu di Sadeng. Sengaja saya yang diundang supaya harganya rada miring gitu. Dan kalau mau tahu cincai, Bu, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biar pada sehat, salam silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah, amin. Demikian, mohon maaf banyak kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.